Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiisati Rodiah, perwakilan dari kelompok pertama. Kali ini kita akan belajar tentang unsur internal wacana. Unsur dalam atau sering disebut unsur internal wacana itu ada dua. Yang pertama ada kata dan kalimat, dan yang kedua ada teks dan konteks. Kita bahas yang pertama, yaitu kata dan kalimat. Unsur internal suatu wacana terdiri atas satuan kata atau kalimat. Yang dimaksud dengan satuan kata adalah kata yang berposisi sebagai kalimat atau juga disebut dengan kalimat satu kata. Untuk menjadi satuan wacana yang lebih besar, satuan kata atau kalimat tersebut akan bertalian dan bergabung membentuk wacana. Jadi dalam wacana ada kata. Kata merupakan bagian dari kalimat, sebagaimana yang telah dibahas selama ini bahwa kalimat adalah susunan yang terdiri dari beberapa kata yang bergabung menjadi satu pengertian dengan intonasi sempurna atau intonasi final. Nah, namun pada kenyataannya suatu kalimat mungkin saja hanya terdiri dari satu kata. Yang perlu diketahui bahwa kalimat satu kata adalah bentuk ungkapan atau tuturan terpendek yang harus memiliki esensi sebagai kalimat. Nah, kalimat pendek ini sering terdapat pada dialog atau percakapan, karena pada situasi dan kondisi tertentu, orang itu cenderung berkomunikasi dengan kalimat yang pendek-pendek. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Ini ada percakapan antara si A dan si B. Si A bertanya, kuliah? Si B menjawab enggak. Kemudian si A bertanya lagi, kenapa? Kemudian si B menjawab main. Nah, dalam konteks wacana, kata atau kalimat tersebut berposisi sebagai kalimat. Jadi walaupun terdiri dari satu kata, tetapi posisinya adalah sebagai kalimat karena memiliki konteks. Jadi kalimat yang terdiri dari satu kata dapat dijadikan sebagai wacana dengan syarat harus memiliki kelengkapan makna, informasi, dan konteks struktur yang jelas untuk mendukung sebuah tuturan yang utuh, sehingga kalimat itu dapat dipahami oleh pendengar ataupun pembaca walau hanya satu kata. Nah, jadi tidak perlu banyak kata, misalnya hari ini kamu kuliah enggak? Kayak gitu, jadi tidak perlu cukup kuliah. Kemudian yang B menjawab enggak, itu sudah cukup jelas ya. Nah, kalimat satu kata tersebut sudah dipahami oleh penutur dan lawan tutur. Hal tersebut membuktikan adanya pemahaman makna dan penerimaan informasi secara utuh oleh pembaca atau pendengar, sehingga tidak perlu lagi melakukan obrolan yang panjang lebar, padahal hanya mengungkap sedikit informasi. Kemudian yang kedua adalah teks dan konteks. Jadi berkaitan dengan teks, ada pula istilah konteks. Teks dapat disamakan dengan naskah, sedangkan konteks adalah teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks yang lain. Teks yang satu memiliki hubungan teks dengan teks yang lainnya. Teks lain tersebut bisa berada di depan atau mendahului, bisa juga di belakang atau mengiringi. Misalkan pada kalimat berikut ini ada dua kalimat ya. Kalimat yang pertama terima kasih, dan kalimat yang kedua pelan-pelan banyak anak-anak. Jadi wacana ini jelas-jelas merupakan wacana potongan yang terdiri dari dua kalimat. Misalnya di jalan gang sempit sebuah kampung ada kalimat terima kasih. Ternyata ada wacana atau teks lain yang sebelumnya tergantung juga di gang masuk jalan kampung, yaitu tulisan pelan-pelan banyak anak-anak. Jadi wacana pelan-pelan banyak anak-anak ini bermakna sebagai peringatan bagi orang yang akan melewati gang atau jalan sempit itu untuk memperlambat laju kendaraannya karena banyak anak kecil. Nah, apabila para pengendara telah menaatinya, misalnya dengan memperlambat laju kendaraannya, maka wacana yang pertama
yang berbunyi terima kasih tadi adalah ucapan yang diberikan masyarakat kepada pengguna jalan tersebut. Nah, jadi ucapan terima kasih ini diberikan setelah pengendara tersebut memperlambat laju kendaraannya. Inilah yang dinamakan pertalian antara teks satu dengan teks yang lainnya. Hal yang sama dapat terjadi antara teks selamat datang dengan teks selamat jalan. Salah satu teks itu berkedudukan sebagai konteks atau teks penjelas bagi teks lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.